menjanjikan ya, dan kenapa bisnis ini tuh bisa berhasil gitu. Misalnya akan BEP di bulan keberapa atau di tahun keberapa kayak gitu misalnya dengan dana yang diperlukan sekian gitu. Nah, orang itu kan pasti atau investor itu lihat mungkin bukan dari solusinya karena kan belum jadi produknya, belum belum terbukti gitu. Yang dia lihat itu biasanya ada di problem sama di foundersnya, sama bisnis model 3 poin itu gitu. Kalau kita tadi, kalau pendirinya ternyata kompeten ya, kita misalnya tadi kita udah sering ikut event, kalau misalnya saya bergerak di bidang IT, saya sering ikut event IT, sering ikut kompetisi gitu ya. Saya udah pengalaman di beberapa perusahaan, otomatis kan membangun trust ya sama si investor tersebut. Oh, ini orang kayaknya kompeten gitu. Dan saya lihat bisnisnya problemnya jelas, bisnis modelnya bagus. Ya oke lah, saya akan kasih modal ke orang ini kayak gitu. Nah, itu juga perlu ya untuk membangun semacam presentasi yang menarik, dan tadi pengalaman dari pendiri juga penting terutama untuk tahap awal ya, karena investor atau calon klien ini di tahap awal mungkin nggak akan bisa akan lihat solusinya ya, karena belum ada produknya. Jadi yang dilihat itu sosok pendirinya gitu, dan gimana dia bisa define semuanya gitu. Nah, itu penting. Oke, lalu berikutnya tadi partner ya, teman-teman, adik-adik semua, Bapak Ibu semua bisa coba cari partner yang bisa menutupi kekurangan dari foundernya. Apakah saya perlu seorang marketing, apakah saya perlu seorang finance, apa kita perlu seorang CTO gitu. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing, nggak harus ada semuanya kayak gitu. Oke, nah ini juga penting karena sulit di awal pasti menemukan partner yang benar-benar bisa satu visi, satu tujuannya gitu. Lalu kembangkan produknya secepatnya. Nah, ini mungkin konsep dari startup ya. Mungkin nggak berlaku juga untuk konvensional bisnis, tapi bisa dicoba lah. Karena kita bisa tahu produk kita itu bagus karena banyaknya feedback dari orang lain. Gitu. Nah, jadi semakin banyak feedback itu kita dapatkan, semakin banyak kita bisa improve, bisa evaluasi produk kita. Jadi akan baik ke depannya gitu. Jadi kenapa saya bilang kalau hasilnya jelek itu nggak apa-apa, lempar aja ke publik, nah gitu ya. Nah, itu bagus justru karena antar muncul feedback dari mereka ya. Nggak apa-apa misalnya ada ejekan atau apa tentang produknya gitu, tapi justru itu yang melatih kita dan bisa improve produknya itu gitu. Nah, itu yang saya lakukan juga gitu, terutama dalam membangun suatu startup gitu. Itu penting buat 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 apa istilahnya itu MVP, namanya minimum viable product. Kita membangun produk yang paling minimum, yang paling mendekati dengan ide kita, yang pasti nggak sempurna ya. Nah, itu justru untuk pengembangan berikut. Oke, dan ini ada selain BMC juga, kalau khusus di startup itu ada namanya design thinking, tapi di sini saya nggak akan jelaskan detail ya, karena ini salah satu metode yang lain, tapi yang metode bisa membantu uh, startup atau perusahaan itu berubah secara cepat gitu. Karena kan dalam bisnis kita nggak bisa terpaku pada satu ide, pada satu produk gitu. Kita mengikuti tren ataupun kebutuhan pasar gitu. Sedangkan kan itu cepat perubahannya. Nah, kita itu harus bisa istilahnya iterasi gitu ya. Perubahan itu harus rutin dilakukan dari bisnis itu gitu. Nah, salah satu metode yang dikembangkan untuk iterasi cepat itu namanya design thinking. Ini dibuat sama Google ya gitu. Jadi kalau buat startup atau beberapa perusahaan yang mengadopsi cara kerjanya startup gitu ya, atau design thinking, itu bagus untuk tadi perubahan-perubahan yang cepat gitu ya. Jadi nggak makan proses waktu yang lama untuk melakukan hal yang baru gitu. Soalnya kan kalau di perusahaan besar itu udah terlalu structured ya, terlalu organisasinya terlalu jauh, terlalu panjang. Jadi kalau kita mau melakukan hal A gitu ya, perubahan kecil, itu kan layarnya panjang ya. Kita harus izin ke sini, sini baru bisa eksekusi. Itu perlu waktu lama. Nah, kalau design thinking itu beda. Dia lebih lebih cepat gitu untuk delivernya. Karena di startup sendiri kan atau perusahaan kecil itu layarnya organisasinya belum besar gitu. Jadi masih bisa pakai metode ini. Oke, dan berikutnya kita bisa ikut incubator bisnis ya. Selain startup itu ada incubator bisnis juga. Maksudnya di incubator ini biasanya ada mentor-mentor, ada orang-orang yang udah lebih pengalaman di bidangnya masing-masing. Jadi daripada kita istilahnya itu
baru pertama kali bisnis dan kita coba terjun langsung, ya, dan kemungkinan tingkat keberhasilannya lebih kecil, lebih baik kita coba cari dulu inkubator bisnis gitu. Kita coba minta masukan dari mentor yang lebih pengalaman. Jadi situ kan ntar kita jalannya nggak buta istilahnya, kita udah dituntun gitu. Nah itu lebih baik untuk memulai bisnis di awal. Nah ada banyak inkubator bisnis. Kalau ini contohnya adalah inkubator untuk startup. Nah itu juga bisa yang worth it dan kita pernah ikutin dan memang sangat bagus dan membantu uh, startupku sendiri sampai di titik ini gitu. Jadi banyak banyak mentor, banyak banyak feedback dari tempat-tempat ini. Jadi tadi ikut inkubasi bisnis itu juga salah satu yang membantu dalam membangun suatu bisnis ya, adik-adik. Oke, nah ini tadi contoh kita dalam di dalam inkubator kita banyak ketemu mentor-mentor di sini, lalu kita juga ketemu uh, koneksi lagi dari inkubator ini gitu. Jadi lebih terarah dalam membangun bisnis kita. Nah, karena diarahkan gitu oleh inkubatornya. Gitu. Kalau kita nggak ikut inkubator, mungkin kita akan random gitu. Kita coba hal lain gitu. Ini ternyata nggak tempat jalurnya. Kalau di inkubator mereka udah paham bisnisnya jadi bisa dibantu untuk koneksinya ataupun jalan daripada bisnis kita. Oke, nah dari keseluruhan tadi sebenarnya dari hal itu ada 4 poin yang harus saya rasa itu menjadi penting untuk para founder. Pertama, punya mentor itu penting. Yang pertama, cari mentor, cari orang yang benar-benar bisa membantu bisnis adik-adik Bapak Ibu sekalian, ya. Lalu advisor, mentor dan advisor tuh dua hal yang bisa dibilang sama tapi sebenarnya berbeda juga gitu ya. Itu juga perlu. Dan terakhir adalah menerima banyak penolakan itu hal yang wajar ya. Jadi jangan cepat menyerah ya. Dalam membangun bisnis itu kita itu emang harus dapat penolakan yang sebanyak mungkin malah menurut saya. Karena apa? Karena kita bisa dapat berbagai macam evaluasi dari situ gitu. Sampai akhirnya ntar di titik kita nemu formulanya, nemu rumus terbaiknya. Oh ternyata kayak gini harusnya rumusnya. Nah itu tuh perjalanannya panjang prosesnya gitu. Dan kita nggak bisa expect dalam waktu yang pendek gitu. Itu dan sampai sekarang pun saya sudah 9 tahun membangun startup ini dan ya terus berubah, terus mencari formula yang terbaik itu seperti apa gitu. Jadi kita harus terus improve gitu. Dan terakhir adalah pivot. Nah, pivot ini adalah istilahnya bisa dibilang adalah mengubah ide kita secara keseluruhan. Nah, jadi jangan memaksakan ide adik-adik atau Bapak Ibu sekalian. Nah, ide bisnis ini udah yang terbaik misalnya bilang gitu. Jangan bilang seperti itu bahwa karena ide bisnis itu ya, market itu berubah ya, nggak ada produk yang bisa dipakai seumur hidup gitu. Saya seumur hidup itu bagus terus dipakai terus tanpa ada inovasi gitu. Makanya kalau misalnya ternyata nanti mentok bisnisnya ataupun ternyata marketnya nggak menerima, itu bisa dilakukan pivot ya, diubah produknya ataupun keseluruhan bisnisnya diganti, disesuaikan dengan marketnya gitu. Nah itu kita udah yang sering dilakukan oleh banyak startup, banyak perusahaan ya supaya bisa supaya bisa bertahan gitu. Dan terus menjadi misalnya kalau ada market leader dia terus mempertahankan posisi itu gitu. Nah kita perlu terus untuk inovasi untuk ngikutin market pasarnya gimana. Oke, dan terakhir itu setelah rilis atau misalnya produknya bisnisnya udah jadi, ya tadi coba secepatnya dirilis, terima feedback dari pasarnya, dari customer kita. Itu apa yang harus kita selesaikan, kita lakukan untuk improve produk kita terus menerus gitu. Oke, dan 2 poin terakhir. Yang pertama persisten. Ini saya ulang berkali-kali bahwa kata persisten itu penting untuk wirausaha ya. Tahan banting ya, terbuka dengan ide baru, terus melakukan eksekusi ulang sampai ketemu rumus yang pas gitu dalam mendapatkan pasarnya, customer-nya. Ya, kenapa? Karena seorang founder itu memang harus seperti ini gitu ya. Seorang wirausaha itu harus tadi 3 poin itu sangat penting gitu. Ya, jangan terlalu kaku ya terhadap idenya masing sendiri gitu ya. Jangan cepat menyerah apalagi mendapat beberapa penolakan, itu hal yang wajar ya. Justru dari situ kita bisa eksekusi ulang sampai dapat formula yang terbaik. Nah, tapi biasanya kendalanya adalah di finansial ya. Karena kita membangun suatu perusahaan, kita belum punya finansial yang kuat, maka
saya sarankan mungkin perlu, jika finansialnya terbatas, itu bisa cari funding. Funding itu adalah cari investor ataupun calon klien yang tertarik untuk kasih kita modal, ataupun kita cari modal lainnya. Nah, itu juga penting gitu. Nah, tapi perlu diingat kalau kita cari suatu investor itu nggak bisa mengharapkan cepat ya. Kita harus tetap proses juga. Ya, apa itu misalnya kalau kompetensi kita masih kurang cukup sebagai pendiri, nah mungkin kita harus tingkatkan dulu kompetensi kita gitu. Kalau misalnya ternyata kok nggak ada yang mau ngasih funding ke kita, nggak ada yang ngasih modal ke kita, coba evaluasi lagi. Apa yang salah? Apakah dari produknya, bisnisnya, atau dari ternyata foundernya? Mereka itu nggak yakin dengan kita gitu. Dan gimana caranya supaya mereka bisa yakin gitu pada kita, pada para pendiri, dan para bisnis yang akan kita jalani gitu. Nah, itu juga perlu. Makanya tadi masuknya ke pitch deck, ke potensi dari si founder itu juga perlu dibangun gitu. Oke, nah itu aja. Nah, berikutnya kita masuk ke sesi untuk adik-adik dan Bapak Ibu sekalian coba membangun bisnisnya, ya apa yang ada, ide bisnis yang ada di masing-masing, coba diterapkan di bisnis model Canvas ya. Oke. Nah, bisa diakses di di link ini gitu ya. Nanti mungkin saya coba uh, lempar ke moderator ya. Mas, untuk ada BMC ini ada Kenapa, Mas? ya, jadi untuk BMC ini nanti saya minta adik-adik sama Bapak Ibu semua untuk mengeluarkan ide bisnisnya ya di masing-masing di website yang saya kasih ini di slide. Gitu. Nanti waktunya itu 45 menit cukup nggak, Mas? Kalau untuk di rundown, Boleh disamakan. jadi untuk di rundown, penjelasan untuk BMC-nya selama 30 menit, Mas, dan Oh, oke. ada sesi tanya jawab 20 menit seperti itu. Oke. Jadi saya revise ya. Jadi nanti waktu pengerjaannya 30 menit semuanya. Lalu kita ntar 20 menit kita sesi tanya jawab ya. Mungkin Ya, sambil kalau ada ya, saya bisa lihat 1-2 contoh BMC dari adik-adik dan Bapak Ibu untuk contoh ke yang lain gitu ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Bapak Ibu dan adik-adik semua akses link berikut. Kalau belum daftar, daftar dulu ya. Cepat kok pakai Google, bisa ke miro.com. Nanti setelah daftar itu akses ke bisnis model Canvas ini. Itu diklik. Itu nanti tampilannya seperti ini. Saya coba share screen. Nah, kayak gini, ntar di template aja. Nah, oke. Nah, seperti ini ya tampilannya setelah register dan masuk ke Miro gitu. Ini tools untuk bikin template-template maupun BMC atau template lainnya gitu ya. Jadi lebih enak